Pria ini sudah sendiri selama 30 tahun. Untung dia punya seekor anjing. Anjing ini setiap hari bisa membantunya membuat kopi dan menyiapkan air untuk mandi. Ketika semua sudah siap baru membangunkan dia. Lalu dia sendiri tunggu di luar untuk menunggu majikannya mengajaknya keluar. Dengan seperti ini dia memberikan waktu mudanya untuk majikannya. Di matanya majikannya itu adalah segalanya. Hari ini ketika dia sedang menunggu majikannya, tiba-tiba melihat anjing yang sama seperti dirinya, bertubuh tinggi, dan dengan mata yang harismatik itu menarik perhatiannya. Dia tidak pernah bertemu anjing yang membautnya setertarik itu. Saat ini majikannya sudah keluar. Dia ingin menyuruh majikannya lebih cepat. Dia ingin mengejar cintanya. Majikannya baru saja menaiki sepedanya. Dia sudah lari seperti sudah gila. Mau majikan panggil bagaimanapun juga tidak bisa. Sekarang siapapun juga tidak bisa menahan rasa cinta anjing ini. Dia menarik majikannya sepanjang jalan. Walaupun sudah ngerem dan berasap tetap saja tidak bisa membuatnya berhenti. Mereka seperti itu sampai sebuah taman. Jika tidak berhenti juga daerah privasi majikannya akan pecah. Untungnya tali anjing ini terputus. Tetapi rem dari sepeda ini sudah tidak berfungsi lagi. Pria ini bernama Roger. Tetapi dengan kekuatannya sudah sendiri selama 30 tahun lamanya. Anjingnya bernama Hey. Dia tidak ingin seperti majikannya selalu sendiri. Sekarang dia sudah tidak peduli dengan keadaan majikannya. Dia duduk sendiri melihat anjing kesayangannya. Ketika Roger menghampiri dia salah sangka bahwa anjing betina itu adalah miliknya. Majikan dari anjing betina itu mengira dia akan pencuri anjing. Mengambil batu bata lalu memukul kepala Roger. Lalu bertanya mengapa mengambil anjingnya. Roger terbingung. Dia mengangkat satu kaki anjing itu. Membuat Hey merasa malu untuknya. Akhirnya kesalahpahaman ini selesai. Mereka saling memperkenalkan diri. Kedua anjing ini juga mengambil kesempatan untuk saling mendekat. Ketika pergi wanita ini merasa ada perasaan untuk Roger. Anjingnya merasa enggan untuk meninggalkan Hey. Lalu anjing betina ini tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dan dia menarik majikannya untuk mengejar Hey. Dan akhirnya, dengan begini Hey tidak hanya mendapatkan cintanya, tetapi membantu majikannya menemui cintanya. Tidak lama kemudian mereka menikah. Kedua anjing ini juga meniru mereka membuat pernikahan sendiri. Pekerjaan Roger adalah perancang game di rumah. Dan istrinya adalah perancang bulu di sebuah perkantoran. Dia mendapatkan inspirasi dari bintik-bintik anjingnya dan merancang sebuah baju. Dan tidak sengaja dilihat oleh atasannya. Atasannya sangat menyukai bulu. Dia sangat menyukai bulu dari hewan-hewan. Dan rancangannya ini sangat menarik untuknya. Dan dia melihat foto bintik anjingnya. Anne berkata ini adalah anjing yang dipelihara sudah lama. Lirikan mata dari atasannya membuat ia merasa tidak nyaman. Lalu dia dipanggil ke kantor. Dan memperbaiki gambar rancangannya. Di rancangan awalnya ditambahkan jubah. Dengan demikian maka dibutuhkan modal kulit anjing yang banyak. Anne ingin mencegahnya dan berkata kulit anjing sangat kasar. Tidak nyaman untuk disentuh. Tetapi atasannya berkata menggunakan kulit anjing yang baru lahir saja. Saya mempunyai banyak uang. Dan pasnya anjing di rumahnya sedang hamil. Tidak lama lagi akan melahirkan 15 anjing kecil. Setelah atasannya mengetahuinya dan langsung datang ke rumah Anne. Dan ingin menggunakan harga yang tinggi untuk membeli 15 anak anjing itu. Tetapi Roger dan Anne tidak ingin menjual mereka. Walaupun harga yang tinggi juga tidak berhasil merayu mereka. Dan akhirnya membuat atasannya sangat marah. Tidak lama kemudian anjing-anjing kecil itu mulai bertumbuh. Anne dan Roger membuat label anjing untuk mereka. Hari ini atasannya menyuruh 2 orang untuk mencuri anjingnya itu. Mereka sudah di sini cukup lama. Menunggu Roger dan Anne keluar rumah lalu mereka mulai tindakannya. Mereka mengunci pembantunya di ruang dekat tangga. Lalu memasukkan anjing itu ke dalam karung dan membawanya keluar. Tetapi ketahuan oleh anjing tetangganya. Dan mengonggong sangat keras. Lalu orang tua mereka yang ada di taman langsung lari ke rumah. Tetapi mereka terlambat. Semua anjingnya sudah diambil. Kedua pencuri itu memberitahu kepada atasannya. Dia menyuruh 2 pencuri itu membawa anjing-anjingnya ke istana yang berada di pinggir kota. Dan ketika keluar diketahui oleh seekor Teddy. Teddy itu mengikuti sepanjang jalan. Sudah pasti mereka pergi ke istana yang lama itu. Lalu langsung kembali untuk memberitahu ayah anjing demi mencari anaknya.
meminta tolong kepada seluruh anjing yang ada di kota itu. Dia ingin seluruh hewan membantunya mencari anaknya. Dan seluruh anjing yang ada di kota itu membantu memberikan informasi. Dari kota sampai ke pinggir kota. Dan sekarang Teddy yang sudah menemui jejak anjing-anjing itu kembali. Dia memberitahu info anjing-anjing itu ke semuanya. Lalu dirinya sendiri pergi untuk menolong mereka terlebih dahulu. Dan sangat cepat mereka memberitahu infonya sampai ke dalam kota. Orang tua dari anjing-anjing itu setelah mendengar kabarnya langsung lari. Sepanjang jalan ada anjing-anjing yang memimpin mereka. Sekarang Teddy itu sudah berada di dalam istana lama terlebih dahulu. Dan ditunjukkan oleh tikus untuk menemui anjing-anjing kecil. Dan ternyata tidak hanya 15 ekor. Tetapi tak terhingga, atasannya ini selalu merasa tidak enak. Lalu menelpon orang yang ahli membunuh anjing. Memintanya untuk memotong kulit anjing-anjing itu. Dia membawa alat-alatnya menuju istana. Dan sekarang Teddy sudah membawa anjing-anjing itu untuk keluar. Untuk menambah waktu mereka melarikan diri. Burung pelatuk mengetuk pintu. Kedua pencuri itu melihat tidak ada orang. Tetapi ketika ditutup kembali burung pelatuk itu kembali mengetuk pintunya. Dan membuat pencuri itu terasa bingung. Ketika mereka sudah mengetahui, anjing-anjing itu sudah lari. Saat itu juga atasannya membawa mobil ke sini. Dia melihat seluruh anjingnya lari dan merasa marah. Lalu membawa mobil mengikuti jejak kaki mereka. Di sini Anne melihat gambar perancang itu. Dan merasa yang mencuri anjing itu pasti atasannya. Lalu dengan suami bersama melaporkan kepada polisi. Polisi menemukan banyak kulit hewan yang berharga di tempatnya. Dan orang tua anjing sudah menemukan anak-anaknya. Tetapi atasannya itu membawa mobil sampai sini. Untungnya burung gagak memberi info kepada anjing-anjing itu tepat waktu. Dan membuat kaget anjing-anjing itu sampai bersembunyi di tumpukan jerami. Ketika atasannya itu jalan menuju pintu masuk, kuda-kuda sudah siap. Menggunakan kaki yang panjang lalu menendang jauh dirinya. Dan atasan yang masih belum menyerah masih mencari anjing-anjing kecil. Tiba-tiba dia melihat ekor yang bergerak. Lalu pelan-pelan menuju ke arahnya dan menariknya. Ternyata itu adalah ekor babi. Babi itu jatuh dan menimpa dirinya. Ketika dia terbangun ada seekor akun memakai topinya dan menggodanya. Atasannya ini ingin memberi dia pelajaran. Tetapi akhirnya, kali ini dia sangat marah. Dia naik ke atas dan memarahi hewan-hewan itu. Lalu membuat kuda marah. Kuda itu pun meraung. Dan menggunakan kakinya menghentak lantai. Dengan sangat mudah melempar atasannya itu ke tempat kotoran babi. Saat ini polisi mulai berdatangan. Dan menangkap perempuan ini. Di mobil itu juga ada kedua pencuri dan pembunuh anjing itu. Mereka akan menerima hukuman. Anjing-anjing kecil itu mendapatkan pertolongan. Tetapi selain 15 anjing yang memiliki label nama, masih banyak lagi anjing kecil yang tidak memiliki majikan. Jika tidak ada orang yang adopsi mereka, mereka akan dietanasia. Akhirnya Anne dan Roger memutuskan untuk adopsi mereka semua. Akhirnya Roger menggunakan cerita anjing-anjing itu membuat sebuah game. Tidak disangka langsung dikontrak oleh perusahaan besar. Dan diberikan banyak uang. Tak lama kemudian mereka mempunyai anak sendiri. Dan mengganti rumah yang lebih besar. Mereka hidup bersama 101 anjing dan merasa bahagia semua. Mereka bisa menikah karena anjing. Dan juga karena anjing bisa mendapatkan inspirasi untuk merancang game baru dan membuat mereka semakin jaya. Anjing adalah hewan yang tidak bisa berbicara. Jika kamu mengadopsi mereka, jadikanlah mereka sebagai keluargamu. Semangat pantang menyerah mereka yang membuat kita kagum. Jika kamu baik kepada mereka, kehidupan juga akan baik kepadamu.